Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul mutallaqati talaqan ghaira ba'inin. Hukum perempuan yang diceraikan, ya, mutallaqah talaqan ghaira ba'in, talak yang tidak ba'in. Talak yang tidak ba'in maksudnya apa? Wa yusamma raj'iyan. Talak ghaira ba'in itu disebut juga namanya raj'i. Raj'i artinya boleh dirujuk, perempuan yang dicerai dan dia boleh rujuk. Annaha madamat fil iddah, ya, selagi perempuan tadi masih dalam iddah, kazzaujah, hukumnya seperti istri sendiri, fi jami'il ahkam, dari semua hukum-hukumnya, kewajiban nafkah, ya, seperti istri, enggak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Ya, ma'adal istimta' biha, kecuali yang diharamkan istimta', artinya mendekati, bersenang-senang dengan istri tadi. Ya. Wal khulwah biha, wa tabiha khulwah, artinya enggak boleh. Ya, berdua-duaan, ya, enggak boleh. Kalau mau ya rujuk, begitu. Fala yajuzu dzalika, maka tidak diperbolehkan itu semua, baik itu istimta' ataupun khulwah. Ya, fayajibu laha ma yajibu lizaujah, maka diwajibkan laha, diwajibkan untuk suami kepada istrinya, ma yajibu lizaujah, apa yang diwajibkan untuk istri, minan nafaqah, memberikan nafkah, wal kiswah, juga kiswah, ya, baju, pakaian, begitu. Pakaian itu kalau di bab nafkah kan ada itu, berapa diberikan perempuan, diberikan bajunya itu musim panas, musim dingin, begitu. Iya, kan rinciannya begitu dalam bab nafkah. Nah, itu diberikan kalau musim panas satu, musim dingin satu. Gitu. Kalau subhanallah di fikih diatur sampai segitu, ya. Kalau baju musim dingin begitu sudah dibelikan baru, sampai ke musim dingin berikutnya bajunya nggak rusak, begitu. Dibeliin lagi atau suruh pakai yang lama? Ya, ini bab nafkah itu. Ini bukan urusan sama cerai, bukan, ya, yang biasa-biasa supaya ibu-ibu dengar biar dituntut terus suami itu. Ya, dia kalau bajunya masih bagus, tetap dia mendapatkan baju baru. Karena ini masuk musim dingin misalnya begitu. Yang tahun lalu masih ada, itu pakai tahun lalu, pelit, gitu. Ya, nggak boleh kita belanja terus-terusan juga nggak boleh, tapi harus dijelaskan bahwa itu kewajiban, begitu. Kalau baju yang seharusnya dipakai 6 bulan, seharusnya dia masih bagus, ternyata baru 2 bulan rusak, panas, makan api ini perempuan, ya, sampai rusak semua, begitu. Bagaimana dengan rusak? Di situ nggak ada kewajiban suami untuk memberikan lagi. Berarti ini abnormal, begitu, ya. Ini abnormal, begitu kan? Ya, itu dalam bab nafkah, ya. Jadi seorang suami istri yang sudah diceraikan tapi masih dalam iddah ada kewajiban. Itu Islam mengatur seperti itu, ya. Bukan orang cerai udah nggak ada artinya apa-apa. Itu zalim, ya. Ad-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Orang yang menzalimi itu akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat, ya. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri ini pelajaran masuk, begitu, ya. Beliau pernah ngomong waktu itu pernah ceramah itu di Jeddah waktu itu kalau nggak salah. Beliau pernah ada akad, kemudian beliau memberikan nasihat, begitu. Masuk sekali.
Apa nasihatnya? Beliau mengatakan, ambil ayat ini, fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Orang jika kamu diucapkan salam kepadamu, diucapkan salam di perjalanan, assalamualaikum, fahayyu bi ahsana minha. Orang disuruh jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang nggak kenal, kita nggak kenal, ketemu di jalan, itu akhlak Islam, assalamualaikum. Dia berarti niat baik kepada kita. Dia menebarkan salam, assalamualaikum. Kita jawabnya, Al-Quran mengajarkan, fahayyu bi ahsana minha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana dengan perempuan yang disodorkan jadi istri kita, bagaimana istri kita itu, seorang istri diberikan oleh orang tuanya, dipercaya, ya, diserahkan. Masa mau dolim? Ya, masa orang yang dolim begini? Ini kedoliman. Yang tidak boleh orang Islam ini seperti ini. Ya, kalau orang yang salam aja, assalamualaikum, suruh jawab yang bagus. Bagaimana dengan, jadi ya, bagaimana dengan seorang istri, harus dimuliakan. Oh, cerai, udah begitu aja. Oh, nafkahnya wajib, ya, selagi di masa iddah. Ini banyak orang tadi nggak ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya hidupnya sialan terus, ya. Sial kalau lama-lama kan jadi sialan, ya. Sialan dia, nggak ikut Nabi Muhammad SAW, ya, nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita mau ikuti maulid aja, oh, Nabi, udah begitu aja. Keseharian kita itu yang paling penting kita, ya. Seharian kita ikut syariat Nabi Muhammad enggak, ikut resepnya Nabi enggak, begitu, ya. Besukna juga tempat tinggal, berarti nggak boleh diusir itu perempuan. Istri orang kalau cerai kemudian istrinya, ayo keluar sana, nggak boleh. Kewajiban kita suami untuk memberikan tempat tinggal dia tadi. Wa ghairu dzalik, dan selain dari itu semua, illa alat tandif, kecuali alat tandif. Alat tandif artinya alat-alat kebersihan, karena tidak diperlukan. Yang diwajibkan maksudnya, kalau per orangnya tetap dia harus bersih, ya, tapi suami tidak ada kewajiban untuk tadi, ya, memberikan alat tandif tadi. Wa hadza illam takun nasyizah. Ini semua kalau istrinya tidak nasyizah. Nasyizah artinya tidak membangkang. Itu. Kalau istrinya membangkang, disuruh keluar masuk, suruh masuk keluar, ya, enggak paham begitu, ya. Enggak boleh keluar malam, dia keluar malam, ya. Walhasil dia nasyizah namanya. Berarti membangkang, ya. Maka di situ wa illa fala tastahiqu wa illa fala tastahiqu dzalika linusuziha kazaujah. Kalau tidak, ya berarti enggak wajib. Seperti, ya, tidak diwajibkan, tidak berhak dia untuk mendapatkan nafkah, sukna dan sebagainya. Linusuziha, seperti karena dia masih nusyuz. Nusyuz artinya membangkang, tidak patuh. Perempuan yang namanya yang tidak membangkang namanya nasyizah. Ya, perbuatannya namanya nusyuz. Ya, jangan dikasih nama perempuan kok bagus ya, nusyuz namanya gitu, ya. Jangan kasih nama nusyuz. Ya. Hukumnya seperti zaujah, walaupun dia sudah dicerai kan, tapi dia tetap tadi kewajibannya. Ini syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, manusia harus dimanusiakan, manusia itu, ya, harus dimuliakan. Ya, kalau kita sering mendapatkan, kenapa itu pelakunya ke orang-orang yang ngerti, misalnya begitu. Karena pernah di pesantren atau ustadz atau apa, tapi muamalah kepada manusia itu yang mencoreng Islam itu dari situ sendiri. Ya, kenapa nggak bisa dia bisa berbuat baik? Ya, seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Wa idza matat fil iddah, ya, warithaha az-zauj. Kalau dia
mati, ya perempuan, kan tadi diwajibkan diberikan nafkah dan sebagainya. Tahu-tahu perempuan tadi mati, suami masih mendapatkan waris. Suami mendapatkan waris daripada istri yang sudah dicerai tapi masih dalam iddah. Ya. Wa in mata huwa, mata. Sekarang suaminya yang mati. Kalau tadi mati perempuannya, suami mendapatkan waris. Kalau yang mati sekarang suaminya, huwa. Wahia fil iddah, ya, dan masih dalam iddah, intaqalat ila iddatil wafa wa warathathu. Ya, maka pindah. Kan tadi dia masih dalam keadaan iddah. Iddahnya iddatul firaq, ya, iddatul firaq pindah ke iddatul wafah. Begitu. Ya. Jadi misalnya iddatul firaq berapa? 3 kali suci, salah quru, ya. Nah, kalau dia 3 kali, kemudian mati dalam keadaan iddah, maka pindah pada iddatul iddahnya firaq, pindah ke iddatul wafah. Nyambung, berarti lebih lama maksudnya. Lebih lama. Warisannya gimana? Wa warathathu. Dia dapat warisan. Begitu. Dia tetap mendapatkan waris. Oh kan sudah cerai. Itu banyak, berarti banyak yang terjadi seperti itu ya. Dianggap kalau sudah cerai, kemudian dia, padahal dia masih dalam keadaan masa iddah. Kalau zaman sekarang, ada nggak kira-kira? Mau nggak dia tetap mau kasih itu? Enak aja udah cerai bisa minta waris lagi. Nggak mau. Nggak mau kasih. Yang tahu bagaimana keluarganya. Nah, kita ini yang sudah tahu hukumnya, masih tetap kita diam, nggak enak. Itu nggak enak itu gara-gara kita melanggar syariat itu karena nggak enak. Ya, ada orang melanggar syariat. Kita tahu hukumnya. Ada orang ngebut. Ya, ada orang sholatnya ngebut bisa. Ya, kayak di mana? Di video itu banyak orang sholat begitu. Ya. Ternyata itu di pesantren, katanya begitu. Ya. Ada pesantren sana, ada pesantren ini, malu-maluin betul ya. Terus tumak ninahnya di mana? Tumak ninahnya di mana? Tumak ninah, semua kitab fikih dari yang kuning sampai yang ungu, ya. Dia kalau kitab kuning kita baca kitab kuning, ya. Tapi enggak dipraktekkan. Kamathil himar yahmilu asfaro. Ya. Tumak ninah, enggak ada tumak ninah, semua diam. Waktu ada orang ribut-ribut itu enggak sah, itu enggak boleh. Bukannya ditegur yang salah, tapi bilang, wah, jangan dikit-dikit nyalain orang. Memang yang salah ya harus disalahin. Ya, yang salah harus disalahkan. Enggak boleh diam-diam itu kalau orang salah. Ya. Nah, itu berulang nanti, setiap Ramadan dikeluarin lagi video itu. Ya. Nah, nanti orang ikut-ikutan. Enggak ada tumak ninahnya. Sholli fa innaka lam tusolli, kan begitu kata Rasulullah. Salat kamu ulang lagi. Sesungguhnya kamu belum salat karena tadi enggak ada tumak ninah. Ya. Nah, ini tadi kenapa kita bahas yang seperti ini, ada kemungkaran, kemudian kita biarkan akhirnya kan dia dapat waris itu. Semestinya si perempuan dapat waris. Tiba-tiba dia nggak dapat bagian, diambil oleh siapa? Anak-anaknya, oleh ahli warisnya, bagian daripada istri yang sudah meninggal. Uang apa itu namanya? Uang apa namanya? Uang haram. Haram itu. Ya? Haram. Ya. Jadi ya harus berani orang ngomong itu ya. Ya. Kata Imam Ahmad, kenapa beliau mengatakan apa? Begitu aku tidak peduli lagi dengan popularitas, aku tidak peduli lagi, baru aku bisa ngomong. Ya, aku nggak kepingin pujian orang, aku tinggalkan semua, baru aku bisa ngomong yang hak. Kalau kita ngajar, takut jamaahnya hilang. Kalau galak-galak nanti jamaahnya hilang. Ya sudah, nanti hilang,
iman yang hilang, naudzubillah min dzalik. Ya, takut followernya hilang ini. Kalau kita terlalu tegas, kalau dikit-dikit haram. Jadi yang maunya gimana? Ya dikit-dikit boleh, yang gitu aja. Ya, baru itu nanti. Nah, ya jangan cari yang seperti itu ya. Jadi waris ini tadi tetap dia mendapatkan tadi ya. Wa yalhaquha at-talaq wal khul'u gitu ya. Wa ghairu dzalika min ahkamiz zaujah. Ya, gitu. Hah? Gimana? Oh ya. Wa in mata huwa, sudah terus kemana? Ila iddatil wafah. Wa laisa lahu an yankiha zaujatan rabi'atan wa hiya fil iddah. Dan tidak diperbolehkan suami, gitu ya. Wa laisa lahu, suami tidak diperbolehkan an yankiha zaujatan rabi'ah, menikah dengan wanita yang keempat. Wa hiya fil iddah. Kalau perempuan tadi masih dalam iddah. Ini gambaran juga. Gambaran laki-laki ada masa iddahnya juga. Ya, ini satu nih. Jadi orang punya 4, punya istri 4, ya. Kemudian 1 cerai atau mati, masih dalam keadaan iddah, sudah cerai, ya iddah. Nggak boleh dia ngambil lagi, harus selesaiin dulu, begitu. Karena dia seperti zaujah itu, ya, paham? Nggak paham itu cuma punya 1 ya nggak paham, ya. Haji Hasan gimana? Paham nggak maksudnya? Ini orang punya istri 4, anggaplah zaman dulu, bukan zaman sekarang kan nggak ada yang itu, ya. Itu cerita Ambiya, cerita zaman ya 4. Salah satu dari istrinya itu dicerai dan dia masih dalam keadaan iddah. Karena dia masih dalam keadaan iddah, dia nggak boleh ngambil lagi orang lain lagi mau menikah dengan yang keempat. Berarti jadinya 5. Kalau dia masih dalam masa iddah. Nah, gitu. Harus diselesaikan dulu iddahnya, baru dia boleh. Ya, ini hukum aja, hukum, nggak usah dipraktekin, nggak usah. Ya, ini cuma hukumnya begitu. Ya, kan Ini katanya ada orang mimpi, Badui mimpi dia punya kambing ditawar orang 1.000 dinar. Ya. Kambing 1.000 dinar itu mahal banget begitu ya. Waktu dia bangun ternyata cuma mimpi. Ya. Terus dia tidur lagi bilang, "Ya udah 800 enggak apa-apa." Dia merem lagi begitu ya. Nah, ini boleh begitu, merem lagi nanti ya. Itu dalam mimpi aja ini ya ceritanya. Ya, wa yalhaquha at-talaqu wal khul'u wa dzalika min ahkamiz zaujiyah. Ya. Berarti masuk di dalamnya ya, arti disusulkan hukum pada si perempuan tadi, talak wal khulu' ya, wa dzalika min ahkamiz az-zaujiyah. Hukmu ikhtilafiz zaujain fil raj'ah. Ya, hukum apabila berselisih antara dua pasangan tadi ya. Sepasang suami istri tadi fir raj'ah, kalau dalam masalah raj'ah, artinya rujuk udah dirujuk atau belum, ini bagaimana hukumnya gitu ya. Idza da'a zauju raj'ata, kalau si suami mengatakan, mengklaim bahwa aku sudah rujuk, wal hal annal iddata baqiyatun, ya, padahal keadaannya dia iddahnya masih ada. Artinya misalnya dia baru sebulan, kemudian suami mengaku sudah dirujuk. Ya. Kata suami, aku sudah rujuk itu. Baqiyah suddiqah. Maka dipercayai bila yaminin, tanpa harus disumpah. Suami yang mengatakan tadi, aku sudah rujuk kepada si istrinya, ya. Tapi kalau masih dalam masa iddah, nggak perlu disumpah. Kenapa?
Mengapa di sini liqudratihi ala insya'iha hina idzin? Karena suami mempunyai kemampuan untuk mengulang lagi. Kalau itu enggak, belum, ya sudah sekarang. Padahal dia masih dalam masa iddah. Kalau dia masa iddah, dia mengatakan sudah saya rujuk istri saya. Begitu. Oh enggak, belum, kamu belum rujuk. Ya sekarang saya rujuk, kan bisa itu. Nah, kalau masih dalam masa iddah, ya. Kemudian apa? Wa in idda'aha ba'da inqida'il iddah. Tapi kalau si suami mendakwakan gitu ya, mengklaim ba'da inqida'il iddah, tapi setelah selesainya iddah. Ini pahami baik-baik ini. Perempuan si suami mengatakan sudah selesai iddahnya, dia bilang saya sudah rujuk. Begitu. Wa ankaratha az-zaujah. Kata perempuan enggak, ente belum rujuk. Tapi mulai sengketa ini terjadinya kapan? Setelah selesainya iddah. Ya sudah 3 kali suci, kemudian kata suami sebetulnya dia sudah saya rujuk. Terus kata istri belum rujuk dia. Kata istrinya. Berarti ada khilaf, ada perselisihan di sini. Ya. Enggak, dia enggak rujuk, enggak ada raj'ah, ya. Wa ankarat zaujatu min asliha. Maka kalau kejadian seperti ini fahiyal musaddaqah li'annal asla adamuha. Maka kasus yang kedua ini berarti ya, masalah yang kedua yang dipercaya adalah siapa? Istri. Karena al-asl, hukum asalnya adalah adamur raj'ah. Enggak ada rujuk. Asalnya orang cerai itu enggak rujuk. Biasanya kan enggak rujuk kalau cerai. Begitu. Paham ya? Jadi masalah yang pertama, masalah yang kedua. Ketiga, masalah yang ketiga. Amma idza da'a ba'da inqida'il iddah, ya. Raja'athu fiha fa ankarat. Adapun didakwa, yang mendakwa siapa ini sekarang? Si suami. Ba'da inqida'il iddah. Ya. Tapi setelah selesai masa iddahnya. Ya. Raja'athu fiha fa ankarat. Kata si suami, ini saya sudah rujuk. Fa ankarat. Kemudian dia mengingkari. Ya. Bagaimana hukumnya? Ini masalah yang ketiga. Fa in ittafaqa ala waqtil inqidha ka yaumil jum'ah. Kalau dia sepakat antara suami dan istri bahwa habis masa iddahnya, ya, habis masanya iddah itu kayaumil jum'ah, hari Jumat masa iddahnya, disepakati oleh dua pasang gitu. Suami istri mengatakan kapan itu akhir iddahnya kapan, hari Jumat. Begitu. Kemudian sepakat, ya. Wa qala raja'tuki yaumal khamis. Kemudian si suami mengatakan raja'tuki yaumal khamis, aku rujuk kamu di hari Kamis. Faqalat balis sabat. Ya, kemudian dia mengatakan enggak, kamu enggak merujuk aku di hari Kamis. Selesainya hari apa tadi? Jumat. Terus dia bilang enggak, inti tadi ya merujuk aku di hari Sabtu. Siapa yang dipercaya? Nah itu pertanyaannya. Paham ya? Siapa yang dipercaya? Suami istri sepakat kalau habis masa iddahnya hari Jumat. Kata suami, aku sudah rujuk di hari Kamis. Kata istri, enggak, hari Sabtu. Berarti ada persisian di sini. Ya. Kalau yang dipercaya suami, berarti dia langsung rujuk. Istri jadi milik dia lagi. Tapi kalau yang dipercaya suami, kalau dipercaya suami ya, yang dipercaya istri, berarti dia enggak punya hak karena dia merujuk sudah di luar iddah, enggak sah. Dalam masalah ini suddiqat hiya, yang dipercaya adalah perempuan biyaminiha, dengan sumpah. Sumpah. Caranya begitu, ya. Jadi sumpah itu dari zaman dulu ya. Itu kalau ada masalah-masalah banyak dengan sumpah, ya. Tapi sekarang kayak udah nggak ampuh lagi di sini ya. Ya nggak takut sama Allah. Ya.
annaha ta'lam la ta'lam annahu raja'aha yaumal khamis. Dia bersumpah. Apa sumpahnya? Kan sumpah dia. Sumpahnya apa? Wallahi, saya enggak tahu kalau saya sudah dirujuk di hari Kamis. Ya. Fa in ittafaqa ala waqti raj'ah ka yaumil jum'ah. Kalau mereka sepakat, tidak ada perselisihan, apa yang disepakati waktunya, waktu raj'ahnya di hari Jumat, wa qalat, kemudian perempuannya mengatakan in qadat iddati yaumal khamis. Jadi yang disepakati apa? Rujuknya disepakati hari Jumat, tapi dia bilang habis masa iddahku di hari Kamis, yaumul khamis. Kalau balik Sabat, kata lakinya enggak, Sabtu. Tapi yang sudah disepakati dulu, ya, dirujuknya di hari apa? Jumat, ya. Kalau balik Sabat, kata dia enggak hari Sabtu. Suddiqa, yang dipercayai si suami biyaminihi, dengan sumpahnya. Apa sumpahnya? Ya, annaha man qadat yaumal khamis. Sumpahnya apa? Demi Allah, sumpah bahwa dia tidak selesai iddahnya tadi, belum selesai, bukan di hari Kamis. Ya. Yaumal khamis litifaqihim ala waqti raj'ah. Begitu. Karena mereka sepakat. Kenapa suami dimenangkan di sini? Karena mereka sepakat bahwa dia merujuknya di hari Jumat. Karena enggak mungkin suami merujuk setelah selesainya masa iddah, begitu. Wal azal adamu in qida'il iddah qablahu, ya. Karena hukum asalnya adalah tidak selesainya masa iddah sebelumnya. Fa in tanaza'a fi sabqi, apabila tanaza'a suami istri tanaza' fi sabqi, mana yang lebih dulu? Bila ittifaq, tapi tidak ada kesepakatan. Enggak ada kesepakatan hari Jumat atau selesainya, enggak. Cuma pokoknya ada khilaf aja. Ya. Bila ittifaq la ala waqtil inqidha, bukan khilaf tentang kapan selesainya, wala ala waqtir raj'ah, juga tidak sepakat juga kapan waktu raj'ahnya. Ini bagaimana? Berarti enggak ada kesepakatan sama sekali. Begitu. Fal asahu tarjihu sabqid da'wa. Maka yang benar, ya, pendapat yang dibenarkan adalah siapa yang mendakwakan pertama, begitu. Kalau kata istri sudah selesai masa iddahnya, ya udah dipercaya dia. Kalau kata suaminya belum, saya masih rujuk, suaminya yang dipercaya, begitu. Ya, kemudian pertanyaannya, yang mempercayai siapa ini? Hakim maksudnya, ya, hakim. Nah, ini bagaimana? Nah, hakim juga harus tahu. Orang mengaku saya sudah selesai masa iddah, sudah 3 kali suci. Ya, orang tidak boleh. Ustaz ya harus mengerti juga. Kita mau jadi hakim, tahu perempuan itu berapa aqallul haid, aqallut tuhur. Nah, harus tahu itu masalah bab itu. Sebenarnya enggak dibohongin orang. Baru dua pekan dari Jumat ke Jumat, alhamdulillah sudah selesai masa iddahnya. Enggak boleh, ya. Nah, itu dia berhubungan dengan hukum yang lain, yaitu hukum haid, jadi supaya dia mengerti. In qadat qabla raj'ah, ya. Fa in da'at al-inqidha awalan. Kalau dia mengklaim, mendakwakan sudah inqidha awalan. Dia mengatakan sudah selesai awalan. Tuma idda'a raj'ah. Sudah selesai tapi dia mendakwakan juga rujuk. Ya. Idda'at yani perempuannya, ya. Inqidha. Tuma idda'a raj'atan qablahu. Suddiqa biyaminya. Ya. Kalau ini perselisihan yang berikutnya, kata si perempuan, anda sudah selesai masa iddahnya. Kemudian kata si suami, sebelum selesai anda sudah rujuk. Kata suaminya, saya sudah rujuk. Ya, sudah saya rujuk tadi. Siapa yang dipercayai? Raj'ah, suddiqat biyaminiha. Yang dipercayai adalah si istri dengan sumpah. Anna iddataha in qadat qabla raj'ah. Sumpahnya apa? Sumpahnya bahwa iddah saya sudah selesai
sebelum dirujuk oleh suami itu tadi. Begitu. Ya. Wa in da'at raja'a qabla inqida'il iddah faqalat bitarakhin anhu. Ya. Bal innama raja'ta ba'da inqida'iha suddiqa biyaminihi. Kalau seorang suami mendakwakan saya sudah raj'ah qabla inqida'il iddah, sebelum masa iddahnya selesai, dia sudah merujuk. Ya. Gitu ya. Bitarakhin anhu, gitu ya. Iya benar, ini banyak ininya. Bal innama raja'ta ba'da inqidha'iha. Berarti lawan dari masalah yang sebelumnya. Jadi sekarang dia mengatakan sudah mendakwakan raj'ah. Si siapa? Suami. Kemudian istri mengatakan qalat enggak. Ya. Dia merujuk setelah selesainya masa iddah. Ya. Dirujuknya selesai masa, ya masih dalam masa iddah. Suddiqa di sini dipercayai si suami annahu raja'a qabla inqidaiha, dia dipercaya dengan sumpah. Sumpahnya pun diajari bagaimana sumpahnya, apa yang mau disumpahkan itu. Yang disumpahkan dia mengatakan bahwa dia telah merujuk istrinya sebelum habis masa iddah. Fa in da'aya ma'an, kalau mendakwakan dua bersamaan. Bi an qalat, mengatakan in qadat iddati ma'a qawlihi raja'tuki. Dia mendakwakan waktu saya sudah selesai masa iddah berbarengan dengan si suami mengatakan raja'tuki, ana selesai, saya merujuk. Begitu dengan waktu yang sama. Au qalatu aqiba qawlihi dalika fauran, atau dia mengucapkan, ya perempuan tadi mengatakan aqiba qawlihi dalika fauran, tapi langsung setelah selesai saya rujuk, saya sudah selesai, misal begitu, fauran suddiqat biyaminiha, maka dipercayai si istri biyaminiha, ya, dengan sumpahnya. Wallahu alam. Paham? Ya. Ini memang ngaji ngebut ya. Kalau dibahas satu, yang penting duduk di sini mensyiarkan malam Ramadan. Ya, nanti kita baca kalau supaya barokah aja, barokah. Orang yang menghidupkan dengan Ramadan itu orang Islam, orang kafir aja bisa dapat kebaikan katanya. Begitu. Apa ini? Disebutkan, diriwayatkan, begitu ya. Ada seorang kafir, dia mati, enggak ketahuan. Si orang tadi bertemu, dia tahunya orang kafir itu tadi. Kafir yang non muslim maksudnya. Ya, kan kafir yang non muslim ya. Dilihat bagaimana keadaanmu? Ditanya, alhamdulillah, Allah sudah ampuni dosa. Ya, aku diberi kesempatan untuk masuk Islam. Masuk Islam dulu, masuk surga nggak bisa. Itu keyakinan kita ya. Nggak apa-apa lah, antum nanti masuk duluan. Ya nggak usah pakai Islam. Ini menjaga, nanti tersinggung kalau orang dibilang. Itu bukan keyakinan. Kalau keyakinan orang Islam ya yakin masuk Islam baru masuk surga. Yang nggak Islam yang nggak masuk surga, itu keyakinan kita. Ya, ini bukan tawaduk di sini, bukan. Enggak, agama inti lebih bagus, kayaknya inti saya dulu masuk. Ya, nggak seperti itu ya. Alhasil orang tadi ditanya, ini si kafir, kemudian dia dapat, oh alhamdulillah, saya diberi kesempatan sebelum mati masuk Islam, mengucapkan syahadat. Kenapa? Begitu ya. Kenapa ente bisa dapat kemuliaan itu? Oh iya, waktu saya masih dalam keadaan kafir pun,
Gitu ya. Saya nggak kenal agama Islam, nggak kenal apa-apa. Saya bilang sama anak, dia bilang, aku pernah nasihati anakku, ini bulan Ramadan, bulannya orang Islam puasa, inti jangan makan depan orang. Itu. Lihat, akhirnya diberikan husnul khotimah. Ya, karena dia menghormati bulan Ramadan. Ya, berarti ini yang membahayakan apa? Bagaimana orang Islam makan jalan. Jalan, apa ngerokok jalan, nggak peduli sama orang, apa nggak takut suul khotimah nanti, ya kan? Kan termasuk asbab juga, asbab orang husnul khotimah atau suul khotimah. Orang yang punya takdim pada agama diberikan insya Allah husnul khotimah. Orang yang meremehkan agama matinya dikhawatirkan, begitu kata Al Habib Salim Asy-Syatiri. Ya, di antara penyebab suul khotimah itu bisa pertama meremehkan, ya, tidak sholat, meremehkan agama, meremehkan aulia, meremehkan solihin, di antara ya juga mencela sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, ahlul bait, sahabat itu dicela, dicaci-caci, nanti ditakutkan mati suul khatimah. Wallahu a'lam. إليك يا رب يا عالم بذات الصدور إليك يا رب يا من له تصير الأمور إليك يا ربنا أنت العفو الغفور إليك بهل الكساء المختار بدر البدور محمد الطهر ذي نوره طمس كل نور وبالرضي الذي يسقي شراب الطهور غدا من الحوض يوم البعث يوم النشور وبابنة المصطفى زهر البتول الصبور وبالحسن ذي زهيد في ملك دار الغرور وبالحسين الذي غدروا به أهل الفجور شهيد بالطف فايز بالرضا والسرور وراح قاتله يدعو في لظى بالثبور نسألك بهل الكساء يا ربي تكفي الشرور وانزل لنا الغيث يا
يسقي الذبور تحيا به الأرض يروي الجدب يروي الدثور ووفق الحي منا وارحم أهل القبور ووفق الحي منا وارحم أهل القبور تمت وصلوا على أحمد يا جميع الحضور وسلموا كل ما القمر سجع في الوكور وكل ما سار حاد قصد طيبة يزور صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Al-Fatihah binati syifa Anang Suryana bin Embang syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal an'amta 'alaihim ولا الضالين آمين. فاتحة أن الله يرحمنا وإياكم رحمة واسعة رحمة القلوب والجدوب بجاه حبيبه صلى الله عليه وسلم وأن يغفر ذنوبنا ويقضي حاجاتنا ويصلح أحوالنا ويشفي أمراضنا ويجعلنا وأحبابنا يا رب من خواص أحبابه معصيها الكاملة التقوى طول الأعمال وحسن الأعمال والأخلاق والأرزاق الواسعة الحلال المصروفة كل درجة منها في أعمال طاعات قربات والباقية الصالحات مستمع كل درجة منها فيما نواه أسلافنا ورجالنا وشيوخنا ويكرمنا بكمال التوفيق واليقين والعافية في الدارين ويعجل لنا بإجابة الدعاء وصرف البلاء وفتوى العارفين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.